Bapak Haji Mahyildi Ansarullah Datuk Merajo. Beliau suku Pisang, Nagari Gadui Tilatang Kamang. Bedanya Gadui Tilatang Kamang jo Gadui Padang. Kalau Gadui Tilatang Kamang, bapak-bapak tu kampung kita orang agam. Agam tu lambangnya harimau. Simbol sirah harimau campo barani karanobana hukum nanindak makan bandiang. Pisau Allah tajam lahado utang dek kita marawian, adai Allah agamo ado utang dek kita maamalkan. Itulah luak agam. Tapi kalau Gadui Padang tu rumah sakit orang gila zina. Namun demikian saya ditakdirkan mengais rezeki oleh Allah di Padang, tapi tidak di rumah sakit Gadui dong. Di PT Semen Padang selama 35 tahun. Jadi pensiun tahun 2008, sajak pensiun bagabuang jo PDIP, penurunan daya ingat dan penghasilan. Jadi bukan partai Bu Mega. Namun bapak-bapak, Allah membalikkan itu. Jadi bagi saya tidak penurunan, penambahan daya ingat dan penghasilan. Kenapa? Kaum muslimin yang terhormat, ya kan? Pensiun saya sampai sekarang sudah 16 tahun pensiun. Jadi pensiun di BUMN ini kecil. Kalau gajinya dulu lumayan, setelah pensiun, pensiunnya kecil. Sampai sekarang baru 2.039.000. Itulah bertambah-tambah 2,5% sekali 2 tahun. Jadi ketika mulai pensiun dulu hanya 1.400.000, ya kan? Namun Allah dengan apa menambahnya? Saya setiap malam semenjak tahun 83 itu sudah viral di Kota Padang. Mungkin Pak Gubernur ketika itu sekolah baru. Saya sudah jadi mubalik tetap itu. Tiok pulang mengaji itu tetap dapat balanjo. Abikonya lagi ada orang penampuan kau mah. Ini ibu dan bapak-bapak yang terhormat. Jadi bagi saya PDIP itu penambahan daya ingat. Jadi memori saya tidak istirahat. Karena bertemu dengan orang-orang Minang yang ada di perantauan. Ya kan, alhamdulillah selama di rakam pengajian ini saya, ibu-ibu dan bapak-bapak ditakdirkan oleh Allah telah banyak menjelajahi Indonesia ini. Sekarang ke Malaysia. Tapi mana nebat apa jo ibu? Jombo. Apa jo ibu di Bandian Jombo mana nebat? Hebat apa jo ibu lah. Apa jo ibu sekolah bara generasi tinggal siko. Iya kan? Kenapa? Karena sabar. Iya kan? Sabar menghadapi hidup ini. Kalau awak dirantau kok Pak, kalau ndak ada pado atau rancak pulang saya. Bab itu buang air saya membayi. Iya kan? Tapi kalau awak di kampung sabansek orang gaek nan makan 3 kali sehari dapat sayur segar. Buang air ndak membayi. Kalau ada jo para pisang, batang pisang rapah tu bisa awak sinan siapa. Buang hajat. Ambo doakan apa-apa ibu-ibu sadonyo sehat walafiat. Yang kita hormati Bapak Ketua PMMPM, ya kan, Pertubuhan Masyarakat Minangkabau Penampuang Malaysia. Ini yang sebenarnya pada malam ini mengadakan acara.
Tapi mungkin ada di antara kita ini dengan orang Minang yang lain, maka keseluruhan disebut, kalau di Bali itu disebut orang IKMS, Ikatan Keluarga Minang Sayu. Kemudian di tempat Ustadz Fauzan itu IKMR, Ikatan Keluarga Minang Riau. Jadi mungkin ada nan orang Sumando, ada nan mama rumah dari negari lain, Penyinggahan, ya kan, Saniang Baka, Solo, Kinari, Suli Aye. Orang Suli Aye ko ibu-ibu dan bapak-bapak, bamang ko adonyo merantau. Di Kuantan saya ada musajinya. Ya kan? Masjid SAS. Kami berfoto petang sinan. Nang kecil orang sinan kondak musaji SAS kodozat Masjid Sultan Alam Sah. Ya kan? Ini jadi bukan musaji sulit air. Tapi kenapa orang sulit air ada di Amerika? Karena di negarinya dulu sulit airnya tinggal sekampung tadi. Tapi hebatnya sulit air Bagunung Merah, termasuk kecamatan 10 kota di Aceh. Kalau ingin disayang Allah, tetaplah kita beramal saleh. Itulah orang Suli Aye. Iduitnya sama jo Cikarau. Di Aye iduit, di Dare iduit. Itulah orang Suli Aye. Mudah-mudahan semua kita selalu sehat walafiat. Yang saya hormati, kemenakan saya yang mendapat penghargaan dari Raja Faisal. Beliau adalah dosen kemenakan kita di Minangkabau yang berhasil alhamdulillah dengan qadarullah di negeri jiran ini. Semoga bisa selalu mengembangkan ilmunya. Amin. Yang dihormati Niniak Mama Urik Tunggang Pucuk nan boleh di nagari dahan rampak daun nerimbun jo pusako putih labek buah nan masak makanan anak kemenakan nan baure cakam ke tanah jauh tahun jam kapitalo panuh la bumi di rumpunnya di gampo indak taboke kan di badai alun katau liang konon kok goyang angin lalu nan badahan cupak jo gantang barantiang barih balabe badaun rimbun jo adek babuah katonan mana. Mudah-mudahan Niniak Mama kita baik di kampung maupun di rantau bisa memotivasi, mengarahkan, mendidik anak kemenakan kita sebagai pengganti kita nanti yang telah tua-tua ini. Apa yang disampaikan oleh Ananda Ustadz Fauzan tadi, bahwa beliau sebagai generasi muda ingin mengembangkan adat istiadat budaya Minang di luar Minangkabau. Alhamdulillah dengan takdir Allah saya wirid sampai ke sini secara lahiriah, maka diurus oleh Ustadz Fauzan. Beliau adalah pimpinan PDA Travel yang beralamat di Kota Pekanbaru. PDA itu Pak Ustadz, perjalanan dunia akhirat. Itu kependekannya. Jadi beliau berencana membawa ke Turki, itu membawa ke Jepang. Di Jepang gini kalah dulu musaji dibangun di orang wak. Mudah-mudahan alun mati yang bawa meleki sampai ke sini. Bab itu Pak Ustaz, orang umur 71 kolah rawan mati. Sebab dia pembo banyak kami grup-grup pensiun di Ndaruang, gak sekali 10 hari ada dosen mati. Ya kan? Ustaz bangku alunyo mati le. Pertama belum datang ajal. Yang kedua didoakan oleh orang-orang yang mengundang saya. Ya kan? Ada ndak ibu-ibu bapak-bapak nak mengundang bawa kemari ko nak menyumpahi? Ndak ada. Mari kita doakan Ustaz ini sehat walafiat dan selalu diberi oleh Allah umur untuk bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas may yanfa'un nas.
Kalau ibu-ibu ada suami ibu lah sagai ambo ko kala 71 lo tu. Aku meninggalnya jangan ditangi jo padia salah. Orang lah patut mati je tu mah. Kan 71 tu. Kan? Kita doakan saja dia. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i was thalji wal barad wa naqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, dan seterusnya doanya. Jadi mudah-mudahan kita semuanya, ibu-ibu dan bapak-bapak, sehat walafiat. Tapi bisa enggak sesudah kita silaturahim gua bekola bubar awak lah pulang masing-masing ke rumah awak kalau Allah berkehendak, ya kan? Bisa enggak kita meninggal? Bisa, ya kan? Pulang beko di antara awak ku adonan paniang, tiba di rumah dibawa ke rumah sakit, ya kan? Diperiksa dek dokter kira pecah pembuluh darah di kedua. Hanya memandek ketua PMMPM kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah salah seorang jemaah kita yang tadi malam serius mendengarkan tausiah Ustaz Ristawardi, tapi lah singkik pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat, cupak panuh gantang balanjuang, angok babalik kenan punyo, dipancuang talang katura, diambil ke sambang dadih, labihnya ke kayu tundo, malang tak bisa ke ditulak, muju tak dapat ke diraih, lah bapisah badan jo nyau. Dilarikan ke rumah sakit, tidak bisa tertolong lagi. Sekarang jenazah sudah terbujur di rumah duka, mari kita melayat bersama-sama. Tu tanya-tanya, siapa meninggal, siapa meninggal. Itu nan lalu mendengar kaji itu je. Ini bapak dan ya kan? Bisa tak? Bisa. Jadi apa aja lalu mati itu tidak ului jo mato bapiciang pak. Jadi menengah kaji ko janganlah jangan lalu. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, kemudian yang saya hormati bundo kanduang, ada mungkin ibu-ibu yang disebut ibu-ibu Kesatuan Kebajikan Masyarakat Minang Kuantan Pahang, ibu-ibu kebajikan masyarakat Minang Kuala Lumpur, ibu-ibu kebajikan masyarakat Selayang Baru, Selangor. Sebab kemarin saya 1 hari saja diundang ke Selangor oleh orang Piaman. Itu jamaah membawa lamang pulang sadonya, dia mau bawa sampai ke Padang lamang tak? Dibagi-bagi oleh ibu-ibu itu. Ada ibu-ibu mungkin majelis taklim, ada ibu-ibu yang setiap hari melakukan pembacaan surat Al-Muluk dan surat Yasin, dan ada pula mungkin ibu-ibu kepala julo-julo. Kesemuanya disebut di negari awak bundo kanduang, limpapeh rumah nang gadang Sumara Anjuang nan tinggi, kaunduang-unduang ke Madinah, kapayuang Panji ke Sarugo, ambam puru aluang bunian, urang nan duduk jo sukatan, panyayang jo pakir miskin, paibo jo anak dagang, pandai balega dinan sampi, tahu batinggang dinan tidak. Dek santiang bundo batinggang, satitiak santan di kuali, masaklah randang si kuah kabau, harum setahun perjalanan. Dek santiang ibu batanak
padi 10 tambun Aceh di kaka jujuang jari di indang indak baratah di tampi indak badada masih di ambun tengah malam basah di paneh tengah hari. Tak jarang tungku batu tigo bakazang kayu di bawahnya, kayunya kelupak pisang masak la nasi kambang bunga limau sagantang bareh di tanah kanyang laurang sapanampuangnya. Kok tak makan di raso nasi sampai tahun tak indah lapa, kok tak cubo jo raso gulai 5 musim tak raso jo lamaknya. Itulah hebatnya bundokan doang memasak. Jadi mohon nambo apa-apa bundokan doang kau jangan ditinggal-tinggalan. Iya kan? Tetap kita dampingi beliau selama hidup. Kok kapisah jo pisah cara meninggal mati jangan cara hidup. Ya kan? Kenapa begitu? Kaum muslimin yang terhormat, kalau cara jo laki bini kau pak bertambah banyak jo padusinan marando atau disabui orang jando. Tapi di Malaysia kau lah mau mencaliak tadi ndak ada jando nan jae do janda baik. Ini begitu apa? Itu ambo caliak di jalan tadi. Janda baik. Itulah Malaysia. Alhamdulillah. Nah ada janda nan jahit. Janda baik semuanya. Kaum muslimin yang terhormat, sarancak-rancak kacang elok jo bajunjuang. Kalau kacang bajunjuang teratur buahnya. Tapi kalau kacang ndak bajunjuang malepai buahnya di pematang selalu dipijak de orang lalu. Iya kan? Di kalau ada ibu yang menjanda balaki lah balik. Iya kan? Itu kalau mualun gaek lah. Iya kan? Kalau lah gaek ndak ada gunanya lah. Gaek kolah layu sadonya. Kulit lah kandua, selemo lah tersumbu, duduk lah suko maunjua, gigi lah gugur, mato lah kabur, sabantai lah pintu kubur. Saya doakan bundokan doang sehat walafiat. Bapak-bapak kepala rumah tangga selalu mendampingi ibu dengan baik. Kalau ada ibu awak ko pak nan bijak mengecek bacilalek di bibir samo munculnya jo peluru rambo awak sabar tertatatat dia awak cik dinyo sabale iya kan sabar awak iya kan. Jangankan opa bapak, ustaz saja ada para jemaah berselisih paham dengan istrinya. Kenapa? Ibu lain, apa lain, hobi lain, kesukaan lain, sifat lain, suku beda. Sedangkan orang seibu, seayah, ya kan, sepapa, semama, ada yang berselisih paham. Salisih bertukar saruang sairing bertukar jalan. Kalau di kampung tu banyak pakaro pusako. Jadi apa-apa nak merantau ko diindahan di Allah mak. Untuk pakaro pusako ko. Kalau kita maru pusako ko taruh hutak awak buntu dinya pak. Iya kan? Nah, akawak sepanjang tangkai sandu. Tapi kalau awak merantau ko utak jalan. Ambo kan merantau je tu dari Baso ke Padang. Merantau je. Cuma saja 25,000 piti ada dalam saku lah sampai lah dari Padang ke Baso. Kalau siko ambo cali ada ambo tanya tadi labaran tak pulang pak lah 7 balik tahun. Kenapa? Rupa nang kanyo taurui pulang dah ada oleh. Dun sana lah punah, iya kan? Pusako ndak ada, orang gaek lah meninggal. Memang itu pak. Ambo dulu ketika biaya masih ada, ambo lah mengaji jo ke Bukit Tinggi itu tiok malam mariakai. Iya kan? Taruh ke Baso dulu kan kerajo
kaum muslimin hari Sabtu sekari-hari. Berangkat dari Padang pagi taruh ke Baso. Tu kuambo di laman. Jadi orang Minang kok Pak, walaupun rumah ndak pakai bel, anyo kan naik rumah dun sana tu kuelu. Bamang koco itu antah bagalui ke Sumando jadi awak di rumah. Awak nyolonong saya masuk. Ya kan? Pi kalau kuat dulu ndak bakode no tu bakode. Ya kan? Ndak baceda no baceda tu warnai aja. Ya kan? Jadi ambo kalau kuat tu di laman biarlah tahu tu. Dia pulang ya. Gadang nanti Leo pakai tangguh je, tu tangkainya panjang. Kamu makan talua berendoang je. Nyo tangguh setalu itik dalam bawah kandang tu. Rumah-rumah gadang tu kan pakai bawah rumah tu, kandang. Tu. Adi singkok tu duang air, ado tu pangi bada bujai jolobak singgalang. Tu goreng jari yang jo balui. Makalah. Jadi biye tu ndak pernah babuya kambo do. Abi kira mek ambo de beliau. Waang sekecil. Kita cari halaman beliau menyirah jo bungo. Ada bungo culan, ada bungo ci ayam, ada bungo melati, ada bungo ros. Atu tabik beliau ada bujaya di dalam, ada kalui, ada ikan pawe, ada ikan rayo. Iya kan? Tapi sajak biye ndak ada. Rumah bagonjong babalik sunyi pakuran sam tumbuh dia tu. Aye kolam ijo balumui mure nanindak bakicolai janjang rabah pintu basau. Orang canduang di mabalai dan dincalik balai Patimah di bawah kayu narondo. Orang kampung di mabie dan dincalik indak di rumah janjang rabah pintu basau. Itu Pak. Kalau orang gaya nak doleh. Walaupun kita sudah tua pula, teringat beliau air mata kita berderai. Di kalau ada apa nantakui di sini, ndak mencalik-calik orang gaya lah seminggu, calik lah balik. Sudah mengaji kok pai lah pulang. Kalau kita ndak calik-calik orang tua wak, dari setetes mani sampai segumpal darah. Kemudian beliau pesakitan melahirkan kita antara hidup dan mati. Kemudian setelah kita lahir dididik, kita tidak pandai apa-apa. Yang bisa kita hanya menangis. Baju pun tidak ada, jangankan pangkat. Ya kan? Sekarang kita telah berhasil, maka jangan lupakan beliau. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Aku perintahkan kepada manusia menyembah kepada saya saja. Wabil walidaini ihsana, dengan kedua orang tua engkau berbuat baik. Jadi setelah kita menyembah Allah, pengabdian yang kedua kepada ibu yang melahirkan kita. Bapak-bapak yang terhormat, kalau tidak ada mencalik-calik orang gaib, tu orang Sumando masuk luka namanya. Lai tekana dapat luka. Luka untuk apa? Untuk menangkap balui. Balui licin tak kulit no? Licin. Dek licinnya kulit balui, walaupun nyo tinggal dalam sawah balunau, dapeknya di papeh atau di kai, ndak ada enggok lunau di badannya. Hendaknya kita seperti ini di dunia ini. Kita bergaul dengan itu, kita bergaul dengan ini, ya kan? Tapi kita tidak terkontaminasi dengan perangainya. Ya kan? Bapak, banyak kita ditakut-takuti oleh orang sekarang, Pak. Ya kan? Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, apabila balui keluar di lukah tu lai, kalaulah di keluar orang. Ajan serupa balui masuk lukah ku awak aja orang tua.
Kalau jauh kita tidak mungkin pulang, ya sekarang alat-alat canggih sudah ada untuk menghadapi beliau. Memang orang tua ini senang di rumahnya, Pak. Ambo bawa biye itu ke Padang paling lama 3 hari. Angin negari yang macam. Tu ba ayam den kini ba ai tie den pulang lagi. Ada. Memang dia senang di rumahnya. Jadi kita yang perlu kaum muslimin proaktif untuk melihat beliau. Kenapa? Ridallah fi ridal walidain. Ridha Allah itu didapatkan dengan ridanya orang tua. Sukhtullah fi sukhtil walidain. Kita akan dikutuk oleh Allah kalau kita dikutuk oleh orang tua kita. Bapak Ibu kaum muslimin yang terhormat, itu langkah-langkah kita mencari ridha Allah. Kalau beliau sudah meninggal, bagaimana kita doakan? Iya kan? Bapak-bapak kan ada kegiatan setiap hari, lebih-lebih kegiatan agama. Saya kemana pergi ngaji, Pak? Ya Allah, andaikan Engkau beri saya pahala dengan dakwah-dakwah yang saya sampaikan ini, ya Allah. Saya dulu yang menyekolahkan saya adalah ibu dan ayah saya. Sampaikan pula pahalanya kepada beliau, ya Allah. Kalau ada doa yang seperti itu, andaikan beliau ada mendapat siksa kubur, tapi kita begitu, maka malaikat berhenti saat itu. Sehingga orang dalam kubur itu bertanya, kenapa dihentikan azab untuk saya? Karena anak engkau selalu mendoakan engkau setiap saat. Jadi kalau setiap saat, kata Rasulullah, kita mendoakan ibu dan ayah kita yang meninggal, bisa-bisa azab kubur itu dihilangkan dari beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, mengko kau Allah mengatakan hamalala wahniu wa fisahu fi amain. Ketika ibumu hamil itu lemah badannya selama betulnya membocek lemah badan ibu ketika hamil. Apa nana kalau ibu menjauh, iyo lemah badan ketika hamil, Bu. Iyo. Saya melihat sendiri. Kadang 8 bulan sampai 8,5 bulan lurus. Nah, salah seorang anak, beliau itu berhasil dirantau. Karena pada ibunya setiap hari Sabtu sore dia pulang ke Padang Panjang, hanya mandi dan beri makan. Dibawa ke Jakarta tidak mau. 2 tahun sesudah tidak kabar berita. Dia orangnya pernah ditanya apa? Buatinyo ayah bangih karang manusuk kapacino balaya malam ati bangih boleh dibujuk ati rusuh ramu di dalam. Apa kata orang tua tadi? Ya Allah, anak saya nggak ada pulang-pulang lagi. Dia lupa kepada saya, ya Allah, tolong ingatkan dia. Jadi ayahnya, ibunya tidak menyumpah, tidak ngupat, hanya nyuruh ingatkan. Ada peklah anakku, ibu-ibu, bapak-bapak sakit. Sakitnya suara habis, badan kurus. Diperiksa dokter tidak ada.
darah normal, kolesterol normal, jantung tidak apa-apa, dia general check up, tidak ada yang rusak organ tubuhnya, tapi badannya semakin kurus, suaranya semakin habis. Maka disarankan oleh dokter berobat ke Jepang. Bapak-bapak, di Jepang tu paniang lo dokter, ndak tentu penyakitnya dah. Sehingga Jepang itu mengucapkan dengan bahasanya arigato, terima kasih, domo arigato gozaimasu masta. Kalau sudah pakai domo itu sudah hormat sekali itu. Saya tahu Anda di Indonesia ini kan banyak beragama Islam. Kitab Anda yang bernama Al-Qur'an, jadi orang Jepang tidak pandai menyebut huruf mati, dia hidup saja. Al-Qur'an, Al-Qur'an. Bertanyalah kepada ulama Anda, kenapa ke sini? Pulanglah Anda, kami tidak tahu apa penyakit Anda. Kembali ke Jakarta. Dapat aka tumbuh pikiran surui pangana kena nelok rantak penyudai tanun kilek penyudai hujan. Ternyata pangkalnya istrinya. Ya kan? Jadi istrinya ini dinikahinya tanpa memberitahu ibunya. Dia menikah saja sendiri. Kemudian karena sudah sakit begitu suaminya, dicari alamat ibunya ini di Padang Panjang. Kemudian dikirim uang untuk membeli tiket pesawat. Ini diceritakan oleh Dr. K. Suhaimi sekitar 20 tahun yang lalu di Padang. Itu ditulis di koran Singgalang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, apa isi suratnya? Mama, sekarang suami saya sedang sakit. Suami saya itu anak mama. Sudah berobat kami sampai ke Jepang, tidak tahu apa penyakitnya. Perkara dia tidak pulang-pulang selama 2 tahun itu kesalahan saya. Saya pelet dengan tukang sihir. Karena kata orang kalau bersuami orang Sumatera Barat akhirnya pulang, dia ditambah istrinya oleh ibunya. Ini yang saya khawatirkan, itu sebabnya dia saya pelet. Ma, sekarang suami saya semakin parah, maafkan kami, datanglah ke Jakarta. Itulah sayang seorang ibu, bapak-bapak kepada anaknya. Sayang anak ke ibu sepanjang pengalan, sayang ibu ke anak sepanjang jalan, tidak ada akhirnya. Jalan itu tidak ada akhirnya, tetap ada sambungannya. Kalau tidak lewat udara, kalau tidak lewat lautan atau samudera, itulah jalan, tidak pernah putus. Ya kan? Sampai kita mati nanti masih ada jalan. Apa itu? Jalan yang lurus. Dan itu yang kita minta semenjak sekarang dalam salat. Ihdinas siratal mustaqim. Kaum muslimin, ketika ibunya tiba di Jakarta, orang sudah membacakan surat Yasin. Dia sudah begini. Begitu ibunya datang, kemudian mukanya dibeginikan. Ya Allah, anak saya ini sudah saya maafkan, sembuhkan dia ya Allah. Maka dibacalah oleh ibunya surat Al-Kahfi. 2 ayat baca, ya kan? Maka bergeraklah mulutnya, tapi suaranya tidak keluar. Terus dibaca, pandangannya menatap atas suratul Mermal ayat 10 ke Mama, maafkan saya. Belum ada obat, belum ada diagnosa, belum ada, tapi penyakitnya diridai oleh orang tuanya. Untuk itu ibu bundok
kandung jangan dilarang suami melihat. Ibunya dulu berusaha itu, Pak. Kalau acok na udah bini selamat udah tu je. Buat ndak beres kok pada dosennya. Bukan si suami dia yang membesarkan atau seorang suami terhalang sekadang untuk induknya. Nah, becak sampai tel istrinya kau bayalan payurale karena galang kadang kadang ayahnya ndak ada itu. Jangan pisahkan kami. Terjadi sekarang. Oleh seorang perempuan kepada suaminya, nanti salah satu anaknya akan seperti itu pula kepada ibunya. Kerana cakap babalik, panggang babalik, sipek baulak, tabang betimbalan. Apa yang kita lakukan kalau baik akan baik balasannya. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika engkau melakukan yang baik, kebaikan itu akan kembali kepadamu. Wa in asatum falaha. Jika engkau berbuat yang salah, yang tidak benar, yang buruk, kejahatan itu akan kembali kepadamu. Ya kan? Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirantau ini, kalau orang tua masih hidup, tidak mau beliau pergi ke sini dengan kita, walaupun kita tidak dapat pulang karena perhubungan jauh, maka hubungilah beliau dengan telepon. Ya kan? Karena keredaan orang tua itulah yang meredakan Allah untuk kita. Bapak Ibu kaum muslimin, sesudah itu apa lagi? Sebab berkaitan dengan ayat yang saya bacakan tadi, jannatu adni yadkhulunaha. Surga Aden itu masuk ke dalamnya ada orang sekeluarga. Siapa orang sekeluarga yang masuk surga bersama-sama itu? Man salaha min abaihim, dari orang saleh-saleh bapak mereka, wa azwajihim, pasangan-pasangan hidup mereka, wa zurriyatihim, anak cucu mereka. Sekarang pertanyaannya, apa-apa ibu-ibu keluarga besar MPM ingin tak sekeluarga masuk surga? Kalau saya ibu tanya, Pak Ustaz ingin masuk sarugo sekeluarga, malah saya berdoa kepada Allah, ya Allah, seluruh jamaah yang mendengarkan tausiah saya dimanapun dia berada, ya Allah, pertemukanlah kami di dalam surga Engkau. Bukan keluarga saya saja, seluruh kaum muslimin dan muslimat, saya mohon kepada Allah masuk surga hendaknya. Amin. Nih. Jadi bapak dan ibu para jemaah yang terhormat, untuk masuk ke surga bersama-sama sekeluarga itu, pertama, jangan ada di antara kita berkeluarga tidak tegur sapa. Ya kan? Ada kita berkeluarga ini seayah seibu, perkara warisan indak bahasa puan orang baradia kakak kontan tu lah 7 kali hari raya haji. 7 kali hari raya haji lah beratu. Lah 7 tahun. Perkara warisan. Putus silaturahim, cie alu, cie lasuang, itu jo apanya, iyo itu jo amainya. Tapi ndak bahasa puan lah 7 tahun pakaro harta warisan, hilangkan itu. Sebab apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, kita ndak mungkin bisa tahan kalau masuk neraka. Bu, lelantai jangan masuk neraka. Apa-apa bah?
Iya kan? Ndak lantai dengan ndak usah masuk neraka, ibu-ibu besok kan memasak balik. Iya kan? Memasak di rumah. Sudah ibu mengacau sambal tu jo sendok. Iya kan? Sekapi sendok angin tu jo ketiak. Kalau indak kasih junjung rato ibu kontanya. Iya kan? Ndak lantai hangan masuk neraka. Ya kan? Jadi jagalah hubungan silaturahim awak sebapak semandeh, sepupu, sekeluarga, sasuku, sapusako. Jangan sampai kita ndak tegur sapa perkara harta dunia ini. Kenapa? Harta dunia ini sama dengan bayang-bayang. Kalau matahari tabik dari timur, kemana bayang-bayang awak? Ke barat. Matahari ketabanam ke barat, kemana bayang-bayang awak? Ke timur. Kalau hari jam 7 pagi, itu bayang-bayang awak panjang. Tapi kalau laku dua balik, bayang-bayang awak hilang. Jadi arato tu bisa ado, bisa indah. Kalau perkara harta ini kita putus silaturahim bersaudara, itu tidak mungkin sekeluarga masuk surga. Sebab di dunia aku sebenarnya kita tidak bisa memilih dobu. Pak, kita cari contoh Nabi Adam, Pak. Beliau Nabi yang pertama, Rasul yang pertama. Apakah anaknya jadi orang taat semua? Tidak. Ada anak beliau Qabil, perkara perempuan dibunuh adiknya. Itu anak Nabi. Apa lah ya? Anak Labi. Kemudian Nabi Nuh, ada anak beliau namanya Kan'an. Ada istri beliau yang telah beratus tahun bergaul dengan beliau. Kenapa beratus tahun? Karena Nabi Nuh itu umurnya panjang. Iya kan? Ketika Nabi Nuh selesai berdakwah, istrinya datang ke sana. Kamari tadi si Nuh, iyo. Katanya nyo menyampaikan niko itu. Percaya apa jo ibu? Iyo. Bangko percaya nyo memanjik basinggari mencancang balandasan kaji badali kato bamisa masuk nakati kami apa nanyo kecean. Ibu kalai tahu ya mo lai sia ambo ibu kan istrinya Nabi Nuh, iyo. Sadang ambonan istrinya salapiak sekatiduran sabanta sekalangulu bak tiwang jo pungguang kabau tampak cie tampak baduo ambo ndak percaya jo sinua tu itu tali satunya nalah putus je jangan percaya kayaknya oleh apa-apa ibu-ibu tanyayo bekoj. Akhirnya orang itu murtad kembali. Ya kan? Berapa beratnya cobaan untuk Nabi Nuh. Dia Rasul, dia Nabi, dia mengajak orang lain, tapi istrinya tidak menjadi membantunya dalam menegakkan kalimat tauhid. Tapi diceraikannya istrinya, enggak. Ketika banjir telah datang, apa kata Nabi Nuh? Istriku, naiklah ke atas kapal ini. Kita sudah beratus tahun suami istri. Kalau tidak masuk Islam, tidak lah. Tapi abang tidak sampai hati melihat kamu itu ditelan ombak. Naiklah ke atas kapal ini, dek. Kok bini yang mau itu mau tinggal saja. Tapi Nabi Nuh hendak. Apa kata istrinya? Nuh, wang kok kena naik jo kapang tu pailah. Nana denya nang bau lah. Kok tibo aye be kok naik ke tebuki tadi. Sekarang saya tanya ibu-ibu, andaikan ada Nabi di zaman kita ini, dapat suami ibu Nabi, gadang tak hati? Manga Nabi RT sesuami awak lah gadang hati. Apalagi kalau gubernur suami awak. Ini bapak-bapak. RT sesuami awak lah gadang hati. Kenapa istri Nabi Nuh tidak gadang hatinya? Karena hatinya sudah tertutup dengan kebenaran.
Maka tetaplah minta kepada Allah dalam beragama ini, hati kita jangan tertutup. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Subhanaka inna kunna minaz zalimin. Sebab kalau tidak kepada Allah kita membana bu kasialai. Sebab rantak penyudahi tanun di tangan Allah, itulah segala keputusan. Itulah nasib Nabi Nuh jadi nabi, Pak. Iya kan? Jadi lumbara peruntuang awak kini lai. Nabi Nuh begitu. Kita cari lo istri Fir'aun, ibu Asiyah. Fir'aun itu kafir, malah dia mengatakan dirinya Tuhan. Wa ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang tinggi. Itu Fir'aun, iya kan? Tapi ibu Aisyah melayaninya sebagai ibu rumah tangga, itu tidak dia sia-siakan suaminya yang kafir itu. Kalau nyoka memasak pagi ibu, nyotanyo dulu ke Fir'aun kok. Dafir sanang kelma Dafir indah Firdaus do Firaun. Asbah nang kadiboe nan la nan amo makan di rumah Pak Herman di Jawanya bawang sayu amat itu maco kacik nyorandang ya Allah. Randang raso di rumah Hindu ambo rumah anak-anaknya masuk surga. Tu ada kami makan keluar subuh tadinya ngaji nama di namanya tadi 7 masjid kami Batu 7. Ayo Batu 7 di jam pagi jo nasi lemak, rupa nasi lemak kau siko nasi putih aja, tapi sambaladonya lah lama, kemudian ada kacang goreng. Gigi ambo alun rusak pernah sakit umur lah 71 tahun setengah. Gigi ambo kunyangnya pindah pernah sakit nana cuba di dunia kau. Perbuatan istri itu puji jonyo tarui so cuma de mana pada asin mah jadi cace ibu-ibu ko suko bapak-bapak dipuji nang kedua awak beruntung jo ibu-ibu ko apa atuh inyo palupo. Ibu-ibu palupo tu awak beruntung. Untungnya Ustaz, anak ambo pernah lahir sonsang. Kakinya lahir dulu, tu tali kapalonya kota sangkui dilihat kau. Oto ambulan di telepon tak ada. Tak kamanya sopirnya. Jadi mendoa seka Allah lain. Diimbau ambo dek bidan ketampe ibu melayan kau. Kamu lun ustaz le do Risawardi masuk ke dalam, istri keminta maaf. Iya kan? Dak tangguang sakitnya beranak sonsang ko dah kok mati dan maafan dan yo dak. Nah. Orang tinggi ko kan baden sekebatannya. Iya kan? Mati itu urusan Allah, mudah-mudahan adinda selamat. Lah 10 mini anakku keluar alunnya menangis. Nyodek tak sapi mukonya ko pencong tu. Hanya bitu-bitu aja di bidan.
Atunya tapuk-tapuk je pantatnya kah. Menangis anak kau seketik. Itulah nama yang ambo kemari gini. Iya kan? Ambo tanyo yo sakit mana beranak sonsang tu ndak dapat akad dodak. 2 tahun sudah itu nya lalu pola ialah nak je lain. Bapak ini. Iya kan? Atuh. Kalau ndak perlu pola ibu-ibu ke pak, sekali senyum beranaknya. Isteri Pak Gubernur dek perlu po 9 anak. Iya kan? Ni bapak. Jadi kalau ada awak minta balian ke istri, luponyo jan bangih kenyo. Pai awak membali seorang lain. Biarlah udah membali seorang. Adik ibu pelupo tu, istri awak pelupo tu, itu beruntung awak. Lain terdengar dapat tu. Kaji awak narandah-randah saja pak. Sebab ada orang jantan kau nampak bangih nak ini, tak boleh. Tapi kau ada suami ibu pembangih, jadi lawan tak bu? Iya kan? Apa kau kecilnya kawak? Apa lah meninggal dah jan udah sabui jo badoso awak. Itu sejauh no jan apa ang lu kenyo? Amak kau, amak pai beralik baru dah. Ko ado pasan udah awak sampai miko. Pandi kau, ambola SMP nyo dah udah le S2 aja lah ambo. Gilo kau, yo malang na udah dapat bini gilo tu lah. Di paluru itu. Ya kan? Jadi malaikat yang masuk ke dalam surga memberikan salam kepada orang sekeluarga masuk surga tadi, apa kata malaikat? Salamun alaikum bima sabartum. Selamatlah kamu wahai sekeluarga di dalam surga ini. Engkau mendapatkan ini karena kesabaranmu hidup di dunia. Suamimu marah, engkau sabar. Istrimu marah, engkau sabar. Ambo kalau kutiko ibu muda dulu bu, ambo lah ustaz jama, ambo saja umur 29 jadi ustaz. Ya kan, ambo sekolah sama jo Pak Jermen tu di kampung beliau lo di Sungai Beringin. Ya kan? Aku tiko latihan muadarah, latihan pidato, ko ambo lari pulang. Kecik Pak Guru kepala gambo Pak Datuk Tua Ristawardi, mau orang baso na maju nampak dia. Ang lari-lari jo pulang rajin lah merajat. Aci itu dulu Pak. Tapi saya di tempat tinggal saya di Kelurahan Pampangan Bukit Putui Padang, ambo dipicayo jadi pengurus musaji seksi dakwah. Sekali hari hujan ndak datang khatib. Ndak datang khatib lawan itu jo menceliak ke belakang. Akhirnya ambo ambil keputusan apa-apa jemaah Jumat khatib awak ndak datang. Ada ndak apa yang pandai berkhutbah? Sawanya tu orang lagi 150 orang saja kami tu keteknya. Gadang Sarawak sadonya. Nah ada yang pandai berkhutbah tu. Termasuk ambo awal ape pesantren tapi ndak pandai khut. Takana dia ambo pasan guru kok. Menangi ambo. Iya kan? Kok pandai ambo saja sari kan bisa menggantian tu. Anak ambo lah 2 tu. Tapi jalan selangkah hendak sampai pancuang sepancuang hendak putih kini gagal isu ulangi dibalik-balik bak memanggang barunya masak luar dalam diulang-ulang bak menyapuh baru tampak kilik peraknya. Ya kan, tidak pandai pertama, kalau mau belajar walaupun sudah beranak pinak akan pandai lagi. Saya pulang ambo japuilah buku hadis, buku mustalah hadis, buku fikih, usul fikih, ambo perajailit. Ambo latihan jo mau balik senior. Target ambo kok pandai ambo berkhutbah balik ya Allah, ndak ada khatib ambo bisa menggantian.
Itu target ambonya Pak. Tapi kecil Allah hendak. Ristawardi, kamu akan saya jadikan mubalik benaran. Amah tandonya sampai ambo kemari. Saya belajar dengan teman-teman senior. Allah mentakdirkan ada anak IAIN KKN ke kelurahan kami itu nyodanga kami latihan dakwah ko di Musaji. Dah, kau dah babakat macam. Umur 29 ketika itu baru. Anak IAIN itu mungkin kira-kira umur 22 lah. Masuklah udah kader kama kadewan Masjid Indonesia di mana? Di Masjid Agung Nurul Iman Kota Padang. Nyontan ambo kasinan. Masuklah ambo kader mubalik itu Pak Gubernur selama 9 bulan tiup ariakat saja. Itu tak mengganggu kerajo. Kemudian saya dapat sertifikat dari Ketua Dewan Indonesia. Ketika menerima sertifikat itu apa kata beliau? Wahai mubalik muda, sertifikat yang kami bagikan ini itu kantor pemerintah, instansi pemerintah untuk mencari pekerjaan. Tapi dengan adanya sertifikat mubalik muda semuanya jadi pegawai Allah. Badare-dare ya matum. Dan itu pula lah mengantarkan aku pindah dari tangke ini ke kantor. Adik pandai mengaji kok. Tiba di kantor nyotanya. Dia dinawang baca tulis pendidikan tulis untuk induk samang mamare sofel ambo. Ya lain dewasi. Buya bang kau bisa jadi buya aja. Bab itu Pak. Iko fel buya di tangan ambo. Buya sekolah di baca Pak. Ambo lagi sekolah Buya kan tak lahiriawan. Kalau Buya baca tu Pak tolong Buya. Iya kan? Nanti kita sederjatkan dengan GA. Menolong Pak, ambo diundang lo dek guru mengaji ke sekolah ambo tu. Masih hidup guru ambo nan tua lu, nama beliau Pak Datuk Putih. Orang Suralawi Panampung. Iya kan? Jadi orang kampung apa-apa ibu-ibu. Tiba sinan ambo Pak pindah ke kantor kerajaan. Ambo nyepui ijazah. Ambo nak tamat kelas 6 2 bulan di kelas 6, ambo berhenti kerana nak tabayi dia ayah ambo wang sekolah lai. Orang gaya ambo tu bansai hidupnya sama je bulu bati, panjang dak ambo, singkit dak ambo. Mengaji lalu kecil pada Tok Putih kau. Takanana dia ambo hari raya haji sari tu. Jadi takanalah dia ambo kaji kona rancak kurban. Ambo ceritaanlah penyembelihan Nabi Ismail yang tidak jadi. Menangis pada Tok Putih atau Pak Armen. Sudah mengaji ya keciknya ke Pak Puat kalau sekolah tu kau tu. Puat agi asal ristor di ku ijazah sampai kelas 6. Ambonan lamah tu matematik Pak, aljabar, ilmu kur. Kalau namanya bahasa Arab itu rajin ambo. Nah, takana jadi Pak Puat tu. Aji dulu kan tak waili aja matematik. Ambo agi saya 6 aja. Nah, nyebuai senilai 6. Akhirnya ijazah saya itu masuk ke PT Semen Padang. 2 bulan ijazah masuk, naik golongan ambo sekali 2. Iya kan? Jabatan ambo namanya helper. Iya kan? Yang paling rendah tu di Semen Padang. Karena karajo pendidikan baca tu tulis. Dipindah lo dari itu tu ke general service. Kalau bahasa Inggrisnya karancak tu. Ternyata general service tu menyampaan saro.
Asu sudah tu dipindah lo ke maintenance. Kerja ombo sinan oil man, manuka minyak kumua. Naik ke kantor tu, dapat ambo jabatan pelaksana 2. Golongan ambo naik sekali 2. 3 tahun di sinan, tapi pilih ambo jadi karyawan teladan. Hadiahnya pergi haji. Jadi haji ambo yang pertama namanya Haji Bidin, haji biaya dinas. Dibiayai oleh PT Semen Padang. Akhirnya saya sekolah di Panampuang ado jogononyo. Dahulu tabayang dia ambo mengalam ambo sekolah di swasta ko masuk ke Parak Batuang, keluar Parak Batuang. Sekolah kami itu di dalam Parak Batuang, Pak. Ya kan? Ternyata 37 tahun kemudian ijazah saya itu berguna, kata Allah. Akhirnya di akhir kerja saya menjadi kepala juga eselon 4, kepala urusan konseling rohani, jolongnya kapalo bagian Kasimin. Sampai tahun kemudian jadi kapalo jo. Jadi nampaknya Pak, samo jo awak naik rumah Pak, bajanjang. Kalau kaki awak nang kidah di janjang di bawah, harus dinaik kaki suuk kanak janjang nang kedua. Kalau dilongkah isi sampai kate, cabiak ke Rampang Sarawak. Alhamdulillah. Satu lagi, sampai sekarang saya syukuri saya masih sehat wal afiat. Jadi wirid go direkam orang jo video, kemudian kata orang RRI nyo telepon ambo, Buya viral Buya. Viral tu saya tak tentu dia ambo Pak. Itulah orang tak sekolah tinggi kok. Kata ambo ke orang RRI itu, ndak ada laki-laki pakai spiral dah. Indah si viral do Buya. Ternyata yang viral itu banyak orang kaum muslimin melihat wirid saya di YouTube itu. Akhirnya kita bertemu seperti ini. Alhamdulillah. Itulah bapak-bapak sejarah hidup yang saya bentangkan. Kemudian saya mohon tetaplah ibu-ibu, bapak-bapak setia suami istri. Kalau ndak ada bini le Pak, ku indak lo diimbau orang bo mengaji-ngaji gua. Tu manuang saya di rumah. Bini ndak ada, tu itu saya. Lai dapat ribu pantun orang kematian bini. Lai, ada tunjukan malam gua. Dari Bayang Katalau, Balimbiang Kampuang Rambatan, Kampuang Perak tanahnya tinggi. Badabu ombak di Muaro, riak memacah katapian. Tamanuang badan jago lalok bu, dicaliak suuk jo kida, dipandang kiri jo kanan. Kawan sakasu nalah pai, jatuh badare ayamato, kabanta guliang bakadukan. Cuba lah dapat kematian bini. Jadi kalau ada bini jangan di hari-hari, ya kan? Kita manjakan dia. Ini ibu-ibu dan bapak-bapak. Ada lo kawan menyuruh gantilah Ustaz. Kalau diganti itu nan sesuai jawab lo umurnya, umur 64, umur 65, untuk laki-laki umur 70 Apa dusi umur 64 kalau nan asam urat lah. Nan saraf terjepit, nan buto katarak, nan kolesterol darah tinggi, anak mana ke dipelihara? Aku babini ambo jonan gak mudo jo umur sampai 950. Banyak orang madon tu dosen gadih baru ndak laki. Orang kerja di Kemenak gadih baru lu melaki pi umurnya lah 52. Nikah awak orang itu tu bersemangat awak juga mudo. Iya kan? Hanya mengandung ambo mati. Jadi biarlah cuiko gini. Ambo bebas pai raun kama saja. Dan Braun itu perjalanan ta'aruf,
perjalanan ta'aruf itu insya Allah kalau hati saya ikhlas diberi pahala oleh Allah dan materi akan mengikuti pula. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Ndak ada ambo mengaji nan sepanjang ko kodobo. Pidek sekali bertamu biar agak panjang. Kalau ambo tambah setengah jam lele bisa. Di ambo ndak taluk leng. Jadi selama ambo mengecek tadi, lidahku tajam dari tinju. Iya kan? Kok luko di tinju atau jo pisau, 2-3 taweh panama sanang nanindak tampak bakeh jo betadin nyo sehat jo. Tapi luko di lidah sari ubeknya. Mandanyui kau bunubun menggaga kerangkai hati, di luar mungkin tak mengasam, di dalam menaruh dandam. Samo jo kain dimakan ngange. Disangko boleh buah nipah kironyo ampe bapa sagi, di luar lipik nantak berubah, di dalam lah cahaya tiok ragi. Ko ado hati ibu-ibu apa-apa nanta singguang bantu kain dimakan ngange tu dek lidah ambo mohon maaf dari ujung rambut sampai ujung jari nan di bawah. Le dia ge maaf ambo ta. Apa-apa ibu-ibu ndak ada nan salah. Mudah-mudahan kita bertemu di hari yang lain. Amin. Kalau ndak datang boleh tu tanola mati. Mudah-mudahan kita bertemu juga sampai ke surga nanti. Salah kepada Allah saya minta ampun. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Buya atas tausiah yang telah